Ketua Umum National Corruption Watch (NCW), Hanifah Sutrisna, baru-baru ini mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Ia selain melihat bahwa Kejagung kurang transparan dalam membekuk nama-nama yang diduga kuat menjadi tersangka, Hanifah Sutrisna juga mempertanyakan peran KPK dan PPATK dalam memberantas kasus korupsi yang tengah dilakukan oleh Kejagung. Kendati demikian, Hanifah Sutrisna berharap agar calon pemimpin baru, yakni Prabowo Subianto, dapat berperan aktif dalam memberantas kasus korupsi tersebut. Dan untuk mengetahui lebih dalam, maka inilah 5 kejanggalan kasus korupsi PT Timah 271 triliun dibongkar Ketum DPP NCW Hanifah Sutrisna, versi Cumi Top 5. Hanifah Sutrisna mempertanyakan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam kasus mega korupsi Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Menurut Hanifah Sutrisna, hal tersebut menjadi tidak wajar karena biasanya PPATK aktif menyampaikan temuannya sebelum kasus tersebut naik ke permukaan. Selain itu, setelah kasus berkembang pun, PPATK tak kunjung bicara ke hadapan publik. Dan agak sedikit ironi menurut saya sih, korupsi sebesar ini, tapi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak join operasi dengan Kejaksaan Agung. Bahkan dari BPKRI yang mengawasi monitoring BUMN, salah satunya Timah TBK, juga tidak terlihat keterlibatan langsung join operasi dengan Kejaksaan Agung. Dan jika kita bicara TPPU, saya belum pernah mendengar statement langsung dari Kepala PPATK terkait dengan aliran transaksi trading timah ilegal atau penambangan timah ilegal di PT Timah TBK ini. Ini kan masyarakat bisa menilai nanti apakah ini hanya sebatas sebatas pengalihan isu sehingga ada isu yang lebih besar yang seharusnya diketahui oleh masyarakat teralihkan oleh isu illegal mining, illegal trading timah ini yang seharusnya udah 5 tahun, 8 tahun yang lalu seharusnya udah bisa diungkap. Hanifah Sutrisna merasa heran lantaran Sandra Dewi, istri dari tersangka Harvey Muiz dalam kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun, tidak ditetapkan menjadi tersangka selanjutnya. Menurut Hanifah Sutrisna, sangat tidak mungkin jika seorang istri tidak mengetahui tindak tanduk kriminal yang dilakukan oleh suaminya. Gini, saya pun agak sedikit bingung ya pada saat SD ini dijadikan saksi, diperiksa selama 5 jam, kemudian statusnya tidak ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, kalau kita bicara TPPU ya, TPPU ini kan ada proses layering, placement, ya kan, habis itu ada satu lagi itu. Nah, ini kan kalau kita lihat dalam pemeriksaan saudara SD ini, ada yang janggal menurut kami di DPPC. Kenapa janggalnya? Karena saudara SD ini telah hidup bersama selama 8 tahun ya, kurang lebih ya. Selama 8 tahun. Kemudian aktivitas fisik dari suaminya, kalau dari informasi kami di dalam dikatakan tidak mengetahui, hanya tahu dia terima bulanan ya, selalu macam bla 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 ya kan. Kemudian tiba-tiba dikasih hadiah ulang tahun untuk anaknya private jet. Nah,
lucunya lagi, posisi private jetnya ini sampai saat ini tidak diketahui di mana posisinya dan kepemilikannya atas nama siapa. Katanya kalau dia ulang tahun harusnya atas nama anaknya dong, atau atas nama istrinya. Nah ini kan hal yang sangat janggal. Dan yang lebih janggalnya lagi jika diterapkan pasal TPPU-nya bahwa ada pelaku aktif dan pelaku pasif. Dalam hal ini harusnya saudara SD ditetapkan sebagai terduga dan tersangka pelaku pasif. Pasca kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah menyeruak, diketahui Kejagung beberapa kali membeberkan terkait inisial nama yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Namun dalam hal ini, Hanifah Sutrisna merasa terdapat kejanggalan lantaran menilai jika Kejagung kurang transparan dalam membongkar kotak Pandora kasus korupsi senilai ratusan triliun rupiah tersebut. Ya bagi kami ini cukup dipercaya bahwa ada dua orang yang namanya selalu disebutkan itu, ada dua orang petinggi partai politik. Yang kedua itu ada dua orang pengusaha yang cukup terkenal, juga ada juga politisi, kemudian ada dua orang pesohor, dan ada tambahan ini dari saudara HL, ada dugaan keterlibatan dari saudaranya HM itu yang menjadi operator untuk membersihkan hasil dari transaksi ilegal ini. Ini inisialnya yang kami dapatkan itu adalah Y. Kemudian itu kalau dari oknum aparat penegak hukum itu ya ada B, ada T. Kemudian itu kalau dari para petinggi partai itu ada A, ada B, dan pebisnis itu inisialnya ya ada R, ya cuman R ini kan dari kemarin nggak pernah ditambah juga dia tersangka kan. Kasus korupsi di Timah ini sebenarnya membuka kotak Pandora untuk korupsi atau illegal mining mineral lainnya. Nah ini keterlibatan orang-orang besar yang diduga dan sempat disebutkan namanya oleh beberapa saksi, ini harus secara terang-benderang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Dalam hal ini kita meminta pada Jaksa Agung untuk bertindak lebih transparan, lebih mengedepankan keadilan karena masyarakat yang terdampak di Bangka Belitung secara khususnya dan masyarakat Indonesia secara umumnya, karena nilai ratusan triliun itu bisa bermanfaat untuk sekolah gratis, kesehatan gratis, bahkan boleh dikatakan fakir miskin yang ada di Indonesia ini bisa diturunkan kualitas miskinnya menjadi kurang mampu. Nah, meski Kejagung telah menyita sederet aset milik Harvey Muiz, Hanifah Sutrisna merasa bahwa Kejagung mulai tebang pilih. Hanifah Sutrisna mempertanyakan mengapa Kejagung hanya menyita aset mobil mewah milik Harvey Muiz saja. Padahal menurutnya masih banyak aset lainnya yang harusnya dikejar oleh Kejagung. Harusnya bisa. Bagi kami di DPJW, beberapa nama yang sudah mencuat kemarin itu segera tetapkan sebagai tersangka. Kemudian penyitaan aset itu jangan hanya mobil-mobil mewah aja, itu kan ada rumah, kemudian ada aset properti, kemudian ada kepemilikan saham, kemudian ada kepemilikan obligasi,
kemudian ada kepemilikan emas batangan, kemudian ada kepemilikan cryptocurrency dari transaksi itu. Kenapa nggak dikejar semuanya? Kenapa hanya diperlihatkan yang disita itu mobil-mobil mewah aja? Kenapa tidak diperlihatkan bahwa ada beberapa aset properti yang dimiliki oleh saudara HM ini yang tersebar di beberapa negara itu? Kenapa tidak diperlihatkan? Kenapa nggak dikuantifikasi berapa sih nilainya dari para tersangka ini yang hartanya sudah disita? Bayangkan seperti di PT Timah Tbk itu, saudara R itu, dia dua periode loh sebagai dirut di sana. Kenapa kita tidak melihat hartanya yang disita itu? Kenapa yang disita ini hanya si operator dari swastanya aja? Ini kan ada tebang pilih di sini. Kotak Pandora sudah ada di depan mata Kejaksaan Agung. Tinggal dibuka. Dibukanya itu dibuka terang, jangan diintip. Kalau hanya diintip, nanti yang akan keluar ya tikus-tikus kecil aja. Pemain besarnya tidak akan pernah ditangkap dalam hal ini. Nilainya terlalu besar. Itu ada kantor di Singapura, terus ada kantor di London, ada kantor di Amerika. Kenapa itu tidak dijadikan barang sitaan? Ini kan menjadi pertanyaan bagi kami di DPP ICW. Kenapa hanya sebatas mobil mewah yang nilainya itu hanya miliar, hanya puluhan miliar, tidak menyentuh 1 triliun sama sekali? Nah, sekarang kita ingin tahu Kejaksaan Agung ini niatnya pengungkapan korupsi Timah ini, termasuk kerugian negara yang dampaknya hingga 271 triliun ini, tujuannya apa? Karena kami dari DPP ICW melihat apa yang dikejar selama ini mulai mulai terlihat seolah-olah tebang pilih. Dalam kesempatan yang sama, Hanifah Sutrisna mengungkapkan bahwa dirinya merasa janggal dengan aparat penegak hukum di Bangka Belitung. Pasalnya, Hanifah Sutrisna merasa jika terdapat peran aparat penegak hukum yang menyembunyikan tindakan ilegal dalam pengambilan timah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung tersebut. Kendati demikian, Hanifah Sutrisna meminta agar calon pemimpin baru Prabowo Subianto terjun langsung untuk menelisik tindak tanduk kasus korupsi tersebut. Hingga saat ini terakhir kemarin dari sumber kami yang ada di Bangka Belitung mengatakan bahwa sekarang ini masih terjadi illegal mining di bubble, cuman dengan sembunyi-sembunyi. Karena aktivitas ini tidak dilihat secara langsung oleh para penegak hukum yang ada di Jakarta. Ini bagi saya kalau seandainya cumi-cumi.com mau menurunkan timnya ke sana akan sangat lebih baik. Karena proses pengambilan secara ilegal biji timah ini masih terjadi hingga hari ini. Bahwa apa iya transaksi sebesar ini lalu lalang di daerah bubble sana itu, tapi tidak ada satupun aparat penegak hukum yang bertugas di periode terjadinya dugaan korupsi ini tidak mengetahui adanya operasi ilegal atau tambang ilegal yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini. Yang lebih sadisnya adalah operasi illegal mining ini berada di iupnya PT Timah Tbk. Ini kan disinilah dasarnya bahwa negara kurang hadir. Gini saya kasih clue ya, dengan terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden, ini sebenarnya jika seandainya bisa melihat secara kacamata politik, bisa melihat secara keterkaitannya, kalau kata orang di lapangan ilmu cocok loginya, ini sebenarnya bisa kita reka adegannya pada saat terjadi pengaduan masyarakat kepada DPR RI terkait kerusakan lingkungan di Bangka Belitung.